ibadah-ibadah kita di akhir zaman ini bukan lagi ibadah kebiasaan, tapi harus mengalami ibadah yang berkemenangan. Sebab kalau kita biasa-biasa tidak meningkat, tidak mengerti, ya tidak ada pertobatan yang sesungguhnya, tidak semakin berani mematikan keinginan daging karena kita memasuki jalan kecil. Kalau itu tidak ada, maka kita akan mengalami kerugian. Tuhan berikan kesempatan bagi kita, saudara-saudaraku, beribadah kepadanya. Beribadah tidak hanya kita kumpul-kumpul dan mengikuti satu peraturan ibadah yang disebut sakramen, tetapi kita beribadah adalah masuk dalam persiapan yang benar-benar, persiapan yang benar-benar, di mana nanti baik dari orang Israel yang disebut Yahudi, baik juga dari bangsa-bangsa lain, kita semua diberi kesempatan. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Ini bukan hanya karena kata-kata, tapi benar-benar kesempatan. Kesempatan apa yang kita akan dapatkan, kesempatan apa yang kita akan gumuli adalah untuk kita boleh masuk dalam himpunan yang Tuhan sudah tentukan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-7, saya mau mengajak kita baca ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Saudara-saudaraku, inilah yang jadi sasaran kita, supaya kita nantinya ada di dalam kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung. Itu pandangan manusia, tidak dapat terhitung. Kalau Tuhan, dia bukan manusia ya, dia pasti bisa mengerti, dia tahu berapa, dia tahu sampai berapa baru cukup, baru nanti dia tutup ya, closing nanti ditutup, saudara-saudaraku. Jadi inilah kita beribadah itu bukan hanya keluar masuk ikut, tapi adalah menggunakan waktu untuk kita boleh termasuk dalam himpunan orang banyak. Kalau secara perhitungan manusia tidak bisa hitung, tapi kalau Tuhan,
mudah menghitungnya. Jadi berapa yang masih kurang ya, atau nanti udah cukup, ditutuplah pintunya, closing ya. Jadi kalau udah terlambat, apapun manusia itu sudah terlambat. Jadi ibarat pintu sudah ditutup, manusia yang terlambat, mereka tadinya mempersiapkan jauh dari pintu itu, mereka bersungguh-sungguh, tapi terlambat, sayang, nggak bisa lagi, udah tutup. Tapi saya yakin kita bisa, saudaraku ya, dan bahkan tidak hanya kita, saya meyakini Tuhan itu sedang saat ini menunggu dari banyak suku. Jadi itu sebabnya banyak juga disebut, ada dari Kedar, ada dari Nebayot, ada dari suku-suku yang lain. Itu Tuhan sudah atau masih memberi kesempatan. Dan sekarang ini dia dalam kenyataannya banyak sekali dari segala suku ya, banyak juga apa yang disebut dari Kedar, dari Nebayot, itu adalah orang-orang Arab ya, itu saudaraku ya, dari bagian sana. Dengan agamanya kita sudah mengerti ya. Jadi Tuhan buka kesempatan, dan mereka itu begitu banyak sekali, saudaraku, yang terjamah hatinya. Jadi mereka cari itu jalan yang lurus. Ini saudara-saudaraku, dan mereka diberi kesempatan, mereka boleh masuk, bahkan masuknya itu disebut berduyun-duyun ya. Kalau kita lihat kata berduyun-duyun dalam Yesaya pasal 60, mulai ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta dari Midian. Nah ini dari Efa, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar,
Nah ini Arab yang tadi Seba itu dari Afrika, ya, akan berhimpun kepadamu domba-domba jantan Nebayot. Nah ini juga daerah Arab, saudaraku, akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Ini rumah keagungan Tuhan bukan di bumi ini, tapi adalah dimulai dari persekutuan yang kita sudah baca tadi, Wahyu pasal 7. Jadi yang tidak terhitung itu sekarang lagi ada kesempatan. Jadi sekarang ini banyak berduyun-duyun terima Yesus Kristus ini. Dan kita akan semakin lihat semua itu tergenapi. Hanya kita harus memperhatikan ibadah-ibadah kita di akhir zaman ini bukan lagi ibadah kebiasaan, tapi harus mengalami ibadah yang berkemenangan. Sebab kalau kita biasa-biasa tidak meningkat, tidak mengerti, ya, tidak ada pertobatan yang sesungguhnya, tidak semakin berani mematikan keinginan daging karena kita memasuki jalan kecil. Kalau itu tidak ada, maka kita akan mengalami kerugian. Jadi saat sekarang harus mengalami penyucian, pemurnian. Ini harus ada terjadi kepada kita. Karena kalau tidak bersungguh-sungguh dan tidak meningkat, dan kita tidak ada beda dari agama-agama biasa, maka kita juga adalah orang yang rugi, dikuasai nanti oleh antikris. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes pasal 2, saya mau ajak kita mau lihat dulu ini ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Nah ini kita harus perhatikan. Jadi tidak jauh-jauh, saudaraku, ya. Kita tidak usah berpikir ada dari Amerika, ada orang kaya ini katanya mau menguasai dunia lewat perekonomian, maka dia ini panjang-panjang semua. Hei, kalau kita cukup dengan ibadah yang benar, nggak usah khawatir lagi. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Jadi saudara-saudaraku, saat kesempatan akhir ini bukan lagi bersantai-santai, bukan lagi berleha-leha, tapi cepat. Kecepatan itu adalah cepat mengerti, cepat melakukan firman, cepat hidup dalam perubahan sampai kita dewasa rohani, tidak bercacat celah, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita sangat butuh kuasa pimpinan Tuhan, rohnya Tuhan,
dan Roh Tuhan membuka firman bagi kita. Jadi firman yang dibukakan. Dua ini sangat kita butuhkan untuk masuk dalam kedewasaan rohani. Firman Tuhan di dalam penguasaan Roh Kudus. Dalam Yesaya pasal 30, saya mau mengajak kita membaca. Celakalah anak-anak pemberontak. Nah ini. Jadi tidak ada penurutan. Baru di dalam perkataan ayat ini sudah disebut celaka. Dan yang celaka itu adalah pemberontak. Itu sebabnya kiranya Tuhan tolong kita tidak ada bibit-bibit perlawanan. Karena perlawanan itulah nanti yang diarahkan siapa yang dilawan, dan itu adalah menjadi pemberontakan. Dan disebut pemberontakan karena dia ada di dalam satu wadah. Tidak ada penurutan, sehingga itulah nanti makanya disebut pemberontak. Jadi kalau di luar kerajaan yang lain itu bukan pemberontakan namanya, peperangan. Ya ini, jadi kalau pemberontakan itu orang yang di dalam tidak mau tunduk, maka dia jadi pemberontak. Ini, jadi kita di dalam Tuhan, terlebih dalam penggembalaan, ya, dan dalam tabiat kita sehari-hari, ya, jangan ada perlawanan. Ini saudara-saudaraku, ya, karena perlawanan itu adalah dari pemberontakan. Jadi yang celaka di akhir zaman ini adalah yang suka berlawanan, pemberontak, suka ada perlawanan. Jadi kita, ya, yang menjadi lawan kata perlawanan adalah perdamaian. Ini saudaraku. Jadi kita bukan perlawanan yang menuju kepada pemberontakan, tapi kita adalah perdamaian yang menuju kepada kesatuan di Yerusalem baru. Kiranya semua kita ada di sana. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Jadi keagamaan kita sekarang adalah mencari kehendak Tuhan. Dan jangan lari dari kehendak Tuhan. Banyak sekarang ibadah-ibadah, tapi maunya sendiri. Ini yang orang nyanyi, saya tidak begitu senang dengan nyanyi itu, suka-suka. Ya, yang suka-suka itu nggak punya aturan, nggak punya ketetapan. Ini suka-suka. Jadi kalau dalam Tuhan nggak boleh suka-suka. Harus kita ya mengikuti rancangan dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan. Rancangan dari Tuhan itu yang pertama bagi kita, menerima Tuhan Yesus. Kenapa harus Tuhan Yesus? Dialah Tuhan yang meninggalkan kebesarannya, kekuasaannya, supaya bisa menyatu dengan manusia. Ini yang banyak orang tidak tahu. Sehingga dalam hal ini mereka menolak
Yesus itu Tuhan. Jadi dia memang mengambil rupa manusia. Dan begitu jelas di dalam Filipi pasal 2 itu dia meninggalkan kealahannya. Kalau di dalam ya Matius, baik dalam pasal 1, pasal 2, jadi kepada Maria itu dia menerima firman dengan kuasa Roh Kudus, dia mengandung, itulah kemanusiaan Yesus. Setelah dia dilahirkan, itu kemanusiaan Yesus. Maka dia mulai mengerjakan keselamatan itu. Dan sebagai intinya, dia masuk di Getsemane menggenapi semua. Dia ditinggal oleh murid-muridnya. Dia harus disalibkan, dikubur. Tetapi 3 hari kemudian dia bangkit. Kebangkitannya, dia sudah selesai menebus dosa, atau dia sudah selesai memberikan korban buat tebusan dosa. Ini yang pertama. Iblis juga sudah dikalahkan. Maut juga sudah dikalahkan dengan kebangkitannya. Itu maut sudah dikalahkan. Dan dengan kebangkitannya, kunci maut itu juga ada di tangan dia. Jadi 4 hal yang Tuhan perbuat. 1, sesudah dia menjadi manusia, semua perbuatannya itu adalah pengajaran dan contoh bagi kita. Semua tindakannya itu. Ya, tinggal kita ini sejauh mana yang kita bisa mengikuti tindakan Yesus. Baru kematiannya, dia sudah membayar kutuk dosa. Jadi maut dikalahkan, iblis juga dikalahkan. Sudah berapa tadi? 1, dia jadi teladan. 2, dia membayar kutuk dosa. Dia mengalahkan iblis, dia mengalahkan maut, dia juga mengambil kunci maut. Jadi berapa? 5 ya. Nah ini. Sesudah itu dia bukan lagi manusia, udah cukup itu dikerjakan dalam kemanusiaan. Hanya itu saja di dalam kemanusiaan. Habis itu dia bangkit. Orang nggak boleh lagi sembarang lihat dia, nggak boleh lagi sembarang pegang dia, nggak boleh lagi. Karena apa? Dia dibangkitkan Tuhan bagi semua. Ya, ini. Jadi kita sudah mengerti. Apakah 3 Tuhannya orang Kristen? Bukan. Ya, yang memang manusia itu 1, tapi bagian manusia itu banyak. Kalau kita katakan pikiran manusia, ya ada. Rohnya manusia, ya ada. Tubuhnya manusia, ya ada. Nah, jiwanya manusia, ya ada. Jadi kalau ada jiwanya, ada rohnya, ada tubuhnya, apakah kita katakan 3 kita ini? Tidak. Apakah kita katakan kita ini karena kita katakan ada jiwa, ada tubuh, ada roh, ada pikiran? Oh, kita katakan kita 4? Bukan. Ya sama, 1 saja. Ya. Tapi dalam kesatuan kita itu ya ada bagian-bagiannya. Semua punya bagian-bagian. Tangan buat makan, buat mengerjakan banyak hal.
buat menarik, ya. Jadi itulah kerjaan tangan. Mulut khusus merasakan asin apa pedas, enak apa nggak enak. Nah, itu di mulut. Jadi kalau kita bikin ke kuping makanan, enak nggak? Nggak tahu dia, nggak tahu. Tapi harus di mana? Ya dia harus di mulut karena masing-masing. Itu saudaraku. Kalau satu macam semua mulut semua, wah, nggak bisa gerak nanti, nggak ada kaki. Jadi semua harus ada. Jadi Yesus itu apa? Firman menjadi manusia. Kalau sudah selesai kerja kemanusiaannya, balik lagi dia ke asalnya. Ini saudara-saudaraku. Hanya kadang orang yang mengolok-olok berkata, ya, Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Kenapa tidak? Kalau Tuhan mau. Kenapa tidak bisa? Ya bisa saja kalau Tuhan mau. Ini aja Kaisar di Tiongkok itu dulu, dia ingin benar-benar melihat rakyatnya, dia ingin benar-benar mengetahui rakyatnya, maka ditanggalkannya semua juga kerajaan. Dia pakai pakaian petani, dia menyelinap dari penjagaan tentara-tentaranya, sehingga dia jalan sendiri. Dia bergabung dengan orang-orang petani yang miskin, yang apa semua. Dia baru bisa lihat dengan nyata. Dia bisa berkata-kata, dia bisa bersalaman, dia bisa melihat bagaimana mereka makan, bagaimana mereka minum. Bisa. Ya kalau Tuhan mau menyelamatkan kita, dia harus menanggung dosa. Kalau dalam kesucian kealahan itu nggak boleh kena dosa, nggak boleh ditebus. Ya, kenapa harus begitu? Ya, karena ada, ya, iblis itu kita sudah sering mendengar, dia adalah penuduh, pendakwa. Jadi ini harus diselesaikan dengan damai. Jadi penyelesaiannya itu ya dengan berkorban. Nah, bukan iblis yang disuruh berkorban. Yesus sendiri berkorban. Sehingga iblis tidak bisa lagi menuduh. Jadi, kalau iblis itu sombong, Yesus kalahkan dengan dia rendah hati. Kalau upah dosa itu adalah maut, Yesus rela masuk dalam kematian dan kepada maut. Kalau Yesus di dalam kealahannya tidak bisa masuk dalam kematian, tidak boleh masuk dalam maut. Ya, jadi tidak selesai pekerjaan itu. Itu sebabnya posisi Allah, posisi dari Yesus Juru Selamat, anak domba Allah, itu semua harus ada. Kalau banyak tidak mengerti, banyak tidak menerima, tapi apa yang kita baca dalam kitab Wahyu pasal 7 tadi, itu pasti digenapi. Berduyun-duyun datang. Itu sebabnya kalau kita mendengar kesempatan, kita mau berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Jadi banyak orang masuk di dalam agama yang disebut persekutuan itu, tetapi bukan oleh pimpinan Tuhan, bukan dorongan roh Tuhan. Sehingga mereka bukan semakin benar, semakin baik, semakin kudus. Tapi Alkitab ini berkata, sehingga dosa mereka bertambah
bertambah. Jadi banyak saudara-saudaraku, kalau tidak dengan firman Tuhan dan dorongan Tuhan, dosa bertambah-tambah. Jadi kita sudah mendengar banyak kepalsuan. Di dalam 2 Korintus juga kita sudah mendengar. Mulai dari agama palsu banyak. Kristus palsu ada. Ya. Dan saya mau baca dulu ini biar kita lihat dengan jelas. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah ini, jadi Yesus yang lain, mungkin bikin namanya atau apalah ya, baru dia bilang ini buat peraturan. Tapi walaupun peraturan agama bukan tambah baik, tambah dosa, karena bukan dari rancangan Tuhan dan pimpinan Roh Tuhan. Daripada yang telah kami beritakan atau memberitakan kepadamu roh yang lain. Nah, ini roh yang lain. Roh yang benar dipimpin Tuhan semakin baik, semakin kudus. Pada yang telah kamu terima atau Injil yang lain. Nah, ini jadi semua palsu daripada yang telah kamu terima. Ini bahkan ayat 13 lagi, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Ada juga rasul palsu, pekerja-pekerja curang, menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah ini, jadi yang jahat menyamar sebagai malaikat terang. Ini, itu sebabnya bagi kita saat sekarang satu harus ada pada kita, kerinduan meninggalkan semua kekurangan kita untuk masuk dalam kekudusan. Ini adalah satu awal. Walaupun kita belum kudus 100%, tapi permulaan harus diawali, saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Itu disebut lahir baru. Dan kita akan mau dipimpin oleh Tuhan di dalam penguburan hidup lama. Dan untuk memulai hidup baru, itu dalam baptisan. Kita dibaptis, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nanti kuasa Roh Tuhan akan mengerjakan itu dalam kita. Di mana kita mulai, saya mau hidup baru, kita akan mendapat sukacita yang luar biasa. Sudah mendapat sukacita yang luar biasa. Itu sebabnya, saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan terus dalam belajar firman Tuhan seberapa waktu yang Tuhan berikan. Kita sudah tahu awalnya dan akhirnya nanti. Wahyu pasal 7, dan kalau kita baca tadi Wahyu pasal 7 itu, saya akan bacakan untuk kita masuk dalam doa. Wahyu pasal 7 itu tadi ayat 9 sudah. Jadi memegang daun-daun palem itu ada tanda kemenangan, dan itu menyongsong datangnya Yesus. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah.
sambil berkata amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari mana mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Tadi awalnya mengaku dosa, mohon penyucian, terima Yesus yang menyucikan kita. Ini yang pertama tadi harus terjadi bagi kita. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi nanti Tuhan akan menggiring kita kemana tempat kita, di mana kita berada, dan di mana segala anugerah berkat yang sangat besar itu. Jadi dimulai tadi dengan penyucian awal menerima Yesus. Dalam hati kita ada satu kesimpulan, mau hidup benar, berserah kepada Tuhan Yesus, menerima Dia Tuhan Juru Selamat kita, menyerahkan hidup kita dipimpin terus bertumbuh, dan nanti kita menjadi orang satu di antara yang begitu banyak. Ya kalau kita sekarang seandainya ada 20 orang, ya 20 dari antara orang banyak. Kita semua harus ada di sana, dan Tuhan akan tolong. Dan malam hari ini kita mau berserah. Mari kita mau datang menyembah Dia.